Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Kematian mau tidak mau, suka tidak suka, dan dalam kondisi apapun kita, pasti akan mendatangi kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Kematian pun tidak akan terhalang oleh kokohnya benteng atau bangunan apapun tempat makhluk bersembunyi. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Masih banyak ayat lainnya dalam Al-Quran yang berbicara mengenai ketetapan takdir kematian. Walaupun demikian, yang perlu kita siapkan adalah dalam kondisi apakah kita akan mati su'ul khotimah atau husnul khotimah. Untuk itu di dalam mempersiapkan bekal mati husnul khotimah, maka harus perbanyaklah mengingat kematian, agar kita selalu berhati-hati dalam berucap, perbuatan, dan menata hati keimanan kita. Mengingat kematian memiliki banyak sekali faedah untuk diri kita. Orang yang selalu ingat kematian maka dia akan berusaha berhati-hati dalam menjalani hidup. Banyak orang lalai dari ketaatan dan tenggelam dalam kemaksiatan tidak lain karena dia lalai dari mengingat mati. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor 4236, Tirmidzi nomor 3550. Lalu bagaimana caranya yang efektif dalam mengingat kematian di tengah germelapnya perhiasan dunia saat ini? Berikut penjelasannya. 1. Mengimani adanya kehidupan akhirat. Kita harus meyakini bahwa kehidupan dunia ini adalah hanya tempat persinggahan sementara, agar dapat memperbanyak bekal amal kebaikan untuk akhirat. Justru setelah kematian, merupakan perjalanan yang sebenarnya, dan butuh penantian panjang yang akan kita lalui hingga keputusan pengadilan Allah, apakah masuk neraka ataukah surga tempat yang abadi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, kehidupan dunia ini hanyalah main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32. 2. Membiasakan diri untuk menjenguk keluarga, kerabat atau sahabat yang sakit. Ketika kita sering berkunjung untuk menjenguk keluarga, kerabat, atau sahabat yang sedang sakit akan menimbulkan rasa kasih sayang, dan menjadi peringatan dini untuk kita bahwa bisa saja kita akan mengalaminya lebih parah atau bahkan kematian. Seharusnya dengan menjenguk orang sakit juga dapat membuka hati kita, agar selalu bersyukur karena masih diberikan kesehatan untuk beribadah dan berbuat amal kebaikan. Rasulullah pun mengingatkan kita akan besarnya hikmah dari menjenguk orang sakit, diantaranya mendapatkan balasan surga dari Allah. Sebagaimana diterangkan salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan dari Tsauban radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang muslim jika menjenguk saudaranya muslim, yang sedang sakit maka dirinya senantiasa berada hurfah surga hingga dirinya kembali. Dikatakan, wahai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa hurfah surga itu? Beliau menjelaskan, buah-buahan surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2568. 3. Taksiyah. Bertaksiyah kepada keluarga yang ditimpa musibah kematian, dapat mengingatkan diri kita akan kematian yang juga dapat menjemput diri kita setiap saat atau kapan saja tanpa memandang usia, sehingga menyiapkan bekal hidup di akhirat. Selain itu taksiyah juga dapat menghibur keluarga si mayit agar dapat melewati musibah tersebut. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash menceritakan, bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, wahai Fatimah, apa yang membuatmu keluar rumah? Fatimah menjawab, aku bertaksiyah kepada keluarga yang ditinggal mati ini. Hadis riwayat Abu Dawud 3 halaman 192. Selain itu, dengan bertaksiyah seperti mengurus, memandikan, mensolati dan mengantar jenazah sampai dengan penguburan jenazah akan memperoleh pahala yang luar biasa. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut mensalatkannya maka baginya pahala 1 kirat, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya maka baginya pahala 2 kirat. Ditanyakan kepada beliau, apa yang dimaksud dengan 2 kirat? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar.
Hadis riwayat Bukhari nomor 1240 dan Muslim nomor 1570, dengan lafal Bukhari. 4. Ziarah kubur. Dengan berziarah kubur, akan menyadarkan kita akan kehidupan dunia yang fana ini, di mana kita pasti akan menyusul keluarga, kerabat, atau sahabat yang telah lebih dulu meninggalkan kita. Betapa hinanya diri kita ketika mati hanya berkalang tanah dengan beberapa lembar kain kafan yang menutupi tubuh kita. Ketika kita mati pun, semua keluarga, harta, anak-anak, kekayaan duniawi ditinggalkan. Hanya amal yang kita kerjakan saja yang menemani di dalam alam kubur. Oleh karena itu, ziarah kubur merupakan nasihat untuk kita memperbanyak amal ibadah dan kebaikan sebagai bekal setelah kematian. Perintah ziarah kubur ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, dan sekarang ziarahlah kalian karena padanya terdapat pelajaran dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata yang dimurkai Allah." Hadis riwayat Al-Hakim 1 halaman 374 dalam kitab Mustadrak. 5. Memperbanyak istighfar. Istighfar adalah suatu ibadah memohon ampunan kepada Allah, atas segala dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan selama hidup. Dengan memperbanyak istighfar, berarti kita menyadari bahwa kematian pasti datang menjemput, sehingga kita wajib bertaubat dengan sungguh-sungguh sebelum maut menjemput. Diterangkan dalam hadis dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu menerima taubatnya seseorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongannya." Hadis riwayat Al-Tirmizi nomor 3460. Hadis Hasan. Jadi, janganlah pernah kita menunda-nunda kesempatan bertaubat. 6. Melaksanakan sholat dengan khusyuk. Dengan sholat berarti kita menunaikan kewajiban yang diperintahkan Allah, dan untuk mengingat kematian agar kehusyukan semakin mendalam kepada Allah. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ingatlah kematian dalam sholatmu karena jika seseorang mengingat mati dalam sholatnya, maka ia akan memperbagus sholatnya." Sholatlah seperti sholat orang yang tidak menyangka bahwa ia masih punya kesempatan melakukan sholat yang lainnya. Hati-hatilah dengan perkara yang kelak malah engkau meminta uzur, meralatnya karena tidak bisa memenuhinya. Hadis riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Demikianlah 6 cara efektif untuk mengingat kematian dan mempersiapkan bekal amalan untuk akhirat kelak. Mari kita selalu berusaha perbaiki diri dan amal perbuatan kita masing-masing dan menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat, yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Setiap manusia yang selalu mengingat kematian akan menghentikan setiap angan-angannya, ia akan selalu menyegerakan setiap amal kebajikan. Dia akan menyadari bahwa setiap manusia baik kaya atau miskin, memiliki pangkat yang tinggi atau rendah, pintar atau bodoh, dan fisik yang sempurna atau cacat, semuanya akan kembali dan menyatu dengan tanah, hidup sendiri dan sunyi serta gelapnya liang lahat. Diriwayatkan dari Kumail bin Yizad, bahwa ia keluar dengan Ali Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu Ali menoleh ke kuburan lalu berkata, "Wahai penghuni tempat yang menyeramkan, wahai penghuni tempat penuh bala, bagaimana kabar kalian saat ini? Maukah kalian aku beritahu kabar dari kami, bahwa harta-harta kalian telah dibagi-bagi, anak-anak kalian telah menjadi yatim, dan istri kalian telah dinikahi oleh orang lain. Kini, maukah kalian memberitahu tentang kabar yang kalian miliki?" Kemudian Ali menoleh pada Kumail dan berkata, "Wahai Kumail, seandainya mereka diizinkan menjawab mereka akan mengatakan, sebaik-baik bekal adalah takwa." Ali menangis, lantas kembali berkata, "Wahai Kumail, kuburan itu adalah kotak amal, dan dikala kematian, kabar dari isi kotak amal itu akan menghampirimu." Al-Hasan bin Bisir Al-Amidi, Kanzul Ma'al, Juz 3, halaman 697, dalam Maktabah Syamilah. Jadi yang perlu diingat oleh kita adalah sehebat apapun seseorang, segesit bagaimanapun ia berlari, tidak ada yang bisa lepas dari jaring kematian. Dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun, kematian itu pasti akan datang menyergap, baik dalam keadaan kita siap atau tidak, baik dalam keadaan baik atau buruk, kematian adalah suatu kepastian. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu." Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang berat timbangan amal kebaikannya di hari hisab nanti. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.